Halo pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia. Seperti biasa hari Kamis ada dialog inspiratif terkait kesehatan. Nah, hari ini kita akan membahas terkait diabetes atau kencing manis yang memang merupakan salah satu penyakit yang paling ditakuti. Penyakit ini dapat menyebabkan efek jangka panjang dan menimbulkan penyakit komplikasi lainnya. Selain faktor keturunan, gaya hidup juga mempengaruhi timbulnya diabetes. Berbagai jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi secara rutin menghasilkan gula bagi tubuh. Hormon insulin dalam tubuhlah yang akan menjalankan sistem untuk mengatur kadar gula darah. Namun sayangnya, beberapa orang memiliki ketidakmampuan menghasilkan insulin sehingga kadar gula dalam darah terus meningkat. Insulin diperlukan untuk membuat gula masuk ke dalam sel tubuh dan bisa digunakan untuk melakukan aktivitas secara normal. Diabetes adalah sebuah penyakit yang disebabkan karena tingginya tingkat kadar gula dalam darah. Efek panjang dari diabetes yang tak terkontrol bisa menyebabkan darah tinggi dan kolesterol tinggi. Diabetes juga dapat memicu berbagai penyakit komplikasi. Indonesia termasuk negara dengan jumlah diabetes terbanyak. Selain faktor turunan, diabetes juga disebabkan gaya hidup sehari-hari. Penderita diabetes akan terbatas dalam melakukan aktivitas dan mengkonsumsi makanan. Jadi, segera atur konsumsi gula Anda mulai sekarang. Ya, membahasnya langsung saja dengan pakar Dr. Tan Shotian yang sudah hadir di studio Selamat Pagi Indonesia. Dok, kalau tadi melihat tayangan berarti orang-orang yang diabetes itu adalah orang-orang yang suka manis. Saya berarti aman dong, saya kan nggak suka manis, saya suka yang asin-asin. Oke, di balik yang asin selalu ada yang manis. Yang manis itu belum tentu dari makanannya manis, itu yang disebut dengan hidden sugar. Barangkali itu yang akan kita bahas nanti ya, tetapi yang kita mau bahas pada pagi ini yang lebih penting adalah kenapa sih diabetes itu ngeri banget belakangan ini ya. Dari data WHO kita bisa mengatakan bahwa ternyata 1 dari 10 orang, ini dunia ya, Indonesia lebih parah. 1 dari 10 orang itu sudah menjadi seorang penderita diabetes. Dan Indonesia dalam kurun waktu yang sangat singkat, jadi kita kalau bandingkan riset kesehatan dasar 2013 dengan 2007, itu penderita diabetes naik 2 kali lipatnya. Dan menurut International Federation of Diabetes, International Diabetes Federation, Indonesia itu menduduki ranking kelima dari seluruh dunia orang yang paling banyak menderita diabetes. Oke, kalau itu perolehan medali emas Olimpiade, saya senang, jingkrak-jingkrak saya di jalan raya. Tapi itu Indonesia negara kelima. Dan kita nggak bicara tentang ranking nomor 5 aja. Kita bicara tentang 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ya. Kita nggak kuat nanggung karena ini adalah bebannya banyak sekali, dampak sosialnya tinggi. Nah, di peringkat kelima itu kebanyakannya karena faktor keturunan atau karena faktor gaya hidup yang tadi kita bahas? Satu hal yang ingin saya tegaskan kembali. Orang diabetes itu jangan semuanya dibilang keturunan ya. Ini sebel banget nih. Diabetes itu dibagi 2 memang. Ada diabetes tipe 1 yang disebut sebagai insulin dependent, ada yang disebut dengan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 ini artinya kita dapat, bukan karena masalah faktor keturunan. Diabetes tipe 1 ya udah wassalam. Anaknya belum akil balik, belum dapat haid, anaknya udah punya kencing manis gitu loh. Saya punya pasien kayak begitu. Makanya disebut sebagai insulin dependent. Ada sesuatu yang tidak beres dengan metabolisme aja, dengan pankreasnya. Jadi betul-betul tergantung dengan insulin. Ada orang udah umur 30 tahun, beranak 3, ucuk-ucuk datang ke tempat praktek, "Dok, saya diabetes. Kenapa? Keturunan." Jadi tidak ada such a thing. Ada yang diturunin biar dia seneng, ada sih yang diturunin. Berat badan? Bukan, piring mangkok nasi ingkongnya. Sekali lagi, orang dengan perilaku yang sama, kebiasaan yang sama, gaya hidup yang sama, penyakitnya tentu sama. Bahkan getting worse. Engkongnya dulu umur 70 baru diabetes. Ya makan nasi cuma pakai kecap kan. Lalu kemudian bapaknya umur 50 dapat diabetes, ya kan? Pakai nasi goreng pakai kecap ditambah dengan minuman kemasan. Dianya umur 30 dapat nasi goreng, minuman kemasan ditambah dengan tiap hari menggunakan makanan-makanan yang Tuhan bikin aja enggak. Jadi kita yang ngeri adalah penderita kita makin hari makin maju umurnya. Gitu loh. Nah, yang kedua yang lebih penting lagi yang sebetulnya ingin saya katakan adalah bukan cuma sekedar kenapa penting. Coba lihat kalau ada tayangan berikut dampak sosialnya ya. Jadi orang-orang di negara maju atau di sosial ekonominya tinggi, menengah sampai ke atas, yang kena itu di atas umur 60 tahun. Tapi orang-orang yang golongan sosial ekonomi ke bawah
itu di bawah usia 60 udah tahu udah kena diabetes Ini loh. berarti kenapa nih? Karena memang asupan intake gizinya yang katakanlah memang tidak... Bukan, yang lebih mudah didapat adalah makanan di luar sana yang maaf saja, yang kandungan proteinnya kurang, ya protein itu mahal loh ya. Yang imbangan protein kalori antara protein karbohidrat dengan lemaknya juga tidak baik. Ya, di luar sana makanan yang murah adalah makanan yang karbohidratnya tinggi. Betul. Oke, dan yang lebih menarik lagi adalah seperti yang tadi kita lihat, separuh dari orang penderita diabetes itu nggak tahu dirinya itu diabetes. Nah, jadi sekarang gimana caranya dong kalau kita, tadi kan saya bilang saya tidak terlalu suka sugar, tidak terlalu suka manis, tapi belum tentu ternyata. Seringkali orang mengatakan bahwa kalau pipis saya dirubung semut baru jangan-jangan diabetes nih. Nggak ada cerita kayak begitu. Ya, biasanya orang tahu dia tuh diabetes pas lagi screening. Ya, entah itu Berarti memang dibutuhkan tes khusus untuk betul, kesehatan. karena sekarang udah nggak ada lagi gejala klasik. Nggak ada lagi gejala klasik. Nah, kalau kita lihat barangkali coba kita tayangkan berikutnya, kapan orang disebut sebagai orang penderita diabetes. Ya, kalau kadar gula darah puasanya itu ada beberapa kriteria. Kalau kadar gula darah puasanya, saya nggak boleh salah ngomong. Kalau saya ngomong, ya, gula darah puasanya kurang dari 126 ya, lebih dari 126 ya. Lebih dari 126 mg per desiliter. Ya, ini Anda bisa lihat di layar kaca pemirsa gitu diagnosa diabetes mellitus. Lalu kemudian setelah puasa atau asupan kalori minimal 8 jam. Lalu kemudian gula darah puasanya di atas atau sama dengan 200 setelah tes toleransi glukosa oral, nanti orang-orangnya dites. Dikasih gula 75 gram. Atau gula darah sewaktunya di atas 200 dengan gejala klasik. Apa itu gejala klasik? Baru mau nanya. Polifagi, polidipsi, poliuri. Artinya banyak minum, banyak pipis, banyak makan. Bawaannya makan mulu gitu ya. Dan yang terakhir yang paling sensitif yang biasanya kita pegang adalah HbA1c-nya di atas 6,5. Ya idealnya adalah sebetulnya di bawah 6. Di bawah 6. 5,8 sampai 6 Anda sudah pra-diabetik. Dan Tuhan hanya memberikan 12 bulan. Tapi artinya sebentar, 12 bulan artinya kalau Anda sudah antara 5,8 sampai 6, kalau gaya hidupmu tidak berubah, pola makanmu tidak berubah, tahun depan jamin Anda pasti diabetik. Jangan sampai aduh. Nah, ini yang menarik dari orang diabetes. Orang diabetes itu biasanya itu penyakit yang kalau judul film namanya Die Hard. Kagak ada matinya. Tapi sekarang gini, sebentar, gulanya 200 hari ini. Terus dia mengatakan apa? Nggak apa-apa, masih ada obatnya. Iya, selalu kayak gitu. Besok tetangganya pulang dari Surabaya kan? Bawa lapis Surabaya. Bawa lapis Surabaya. Udah lama nggak makan nih ya, cobain dikit. Gulanya naik 350. Nggak apa-apa, masih ada BPJS. Nggak, orang itu barangkali ketawa. Kalau saya nesu loh. Karena apa? Bangsa ini bisa bangkrut hanya ngurusin orang kayak begini. Berarti tadi jumlah yang kita ada di peringkat kelima dunia itu memang semuanya perilakunya seperti itu. Lebih saya nggak permisif. mengatakan semuanya loh. Saya nggak mengatakan semuanya. Sebab apa? Dari separuh yang sudah tahu, separuh penduduk orang diabetes ini sudah tahu. Hanya 2/3 yang tertangani. Hanya 2/3 yang tertangani? Ya, yang lainnya cuek. Tahu tapi aku mah yang kewai. Nah, 2/3 tertangani bukan berarti sama dokter loh. Ada yang sama dukun, ada yang coba-coba, ada yang dengar kata orang. Nah, dari 2/3 manusia yang tertangani, cuman 1/3-nya saja yang mempunyai kontrol gula darah yang baik. Jadi betapa ngerinya. Jadi istilah kita tuh di dalam akademik, magnitude of the problem is very, very severe. Kita takut sekali. Karena apa? Sekali lagi yang saya bilang, mati neangel, die hard. Kita punya diabetes hari ini, kita nggak mati besok. Jadi tarik ulurnya tuh masih panjang ya gitu ya. Kita nggak mati besok gitu loh ya. Oke, tapi ini dia sedikit gambaran untuk Anda begitu para penderita dari diabetes mellitus, Dok. Tapi kalau melihat ya beberapa kawan, beberapa rekan yang terkena diabetes mellitus, mereka begitu punya kontrol yang sangat baik untuk makanan. Misalnya saja sampai di gram. Misalnya saja sampai hanya 4 jam sekali mereka harus tetap berkonsumsi. Nah, ini yang kita bicarakan nanti ya di segmen kedua tentang yang disebut dengan pengendalian tujuannya buat apa, ya. Yang pasti kalau orang Anda mengatakan Anda diabetes lalu Anda kemudian jadi stres, itu namanya target pengendaliannya tidak tercapai. Karena salah satu target kita adalah membuat pasiennya juga merasa nyaman. Kalau orangnya nggak nyaman tapi stres, nah itu stres juga bisa meningkatkan gula darah karena kortisolnya naik. Aduh, jadi banyak lagi. Yang menjadi penting adalah sekarang bukan tentang pengendalian, itu nanti segmen kedua. Yang ingin saya bicarakan adalah tentang risikonya. Apa sih orang risiko diabetes? Bagaimana cara orang diabetes mati? Ada 2. 1, kerusakan pembuluh darah besar. Pembuluh darah besar itu ada di mana-mana ya, terutama ada di tangan, ada di kaki. Makanya kadang-kadang orang diabetes itu sakti, nginjak beling nggak berasa.
Kayak kuda lumping. Pembuluh darahnya karena syarafnya itu sudah mengalami perubahan, ya. Ada yang disebut dengan neuropati, ya kan. Lalu kemudian kesemutan gerigingan, ya. Lalu kemudian ketika dia nginjek beling atau punya luka nggak sembuh, ya, karena gulanya tinggi, lukanya nggak sembuh. Tebak akhirnya apa? Lukanya makin hari makin parah. Malah infeksi dan amputasi. lain-lain. Aduh. Risiko amputasi. Masih kerusakan pembuluh darah besar, Wit. Yang kita takutkan adalah stroke. Jangan sampai, Dok. Ya. Nanti pencegahannya gimana? Lalu manajemen, tadi juga manajemen makan, manajemen stres. Yang kedua, kerusakan pembuluh darah kecil. Dari buta sampai gagal ginjal. Ini bukan nakutin loh. Dan gagal ginjal 4 tahun yang lalu orang gagal ginjal minimal harus mempunyai uang 125 juta per tahun. Fix, mari kita manage gimana sugar intake-nya supaya tidak terkena diabetes mellitus. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan terkait diabetes selepas jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah kita mengendalikan diabetes atau justru mencegah diabetes jangan sampai terkena pada kita? Tadi Dokter Tan mengatakan di awal bahwa diabetes itu ada dua, ada memang faktor keturunan dan sekali lagi gaya hidup yang mempengaruhi dan akhirnya terjangkit oleh diabetes. Tujuan dan pengendalian tadi menarik sekali, ada bukan hanya makanan. Ya, yang pertama adalah tujuannya adalah nomor 1 kita mencegah komplikasi. Ya, jadi banyak orang, nah sudah diakui oleh para dokter juga, bahkan spesialis penyakit dalam, obat saja itu tidak bisa membuat orang lalu menjadi sejahtera. Ya, kalau obat itu kelihatannya memang instan. Nah, orang kita senang instan kan? Ya turun kan? Gitu kan? Cari duit juga instan ya kan? Duitnya 1 lemari, tahu kan maksudnya? Jadi obat itu memberikan dampak instan. Ya kan, kita minum hari ini, bahkan minum hari sekarang, 2 jam kemudian kelihatan tuh mulai gula darahnya turun. Tapi ntar dulu, bukan cuma sekedar obat gitu loh. Saya bukan dokter anti obat loh ya, tolong diluruskan. Tetapi obat itu pun juga tidak bisa mempunyai efek kalau seandainya bukan efek nurunin, artinya efek jangka panjang untuk mengendalikan komplikasi kalau gaya hidupnya tidak dibenerin. Ya, jadi nomor 1 adalah tentu kita mencegah komplikasi jangka panjang. Berapa banyak kita lihat orang masih minum obat 1 kresek, ya, bahkan suntik sana suntik sini, ujung-ujungnya gagal ginjal. Ada loh pasien kayak gitu, bukan ada, banyak banget. Dan yang kedua adalah tentu faktor kenyamanan. Ya, jadi keluhannya mulai hilang, gatalnya mulai hilang, ya kan, menstruasinya kembali normal, bengkaknya dan sebagainya. Nah, itu juga harus diberi suatu pantauan. Nah, bicara tentang target pengendalian, kita punya parameter, yaitu yang disebut sebagai HbA1c. Ya, kalau bisa ditayangkan lebih bagus banget. HbA1c turun 1 aja. Ya, taruh kata ya, tadinya ngaco banget nih, HbA1-nya 10. Ya. Nggak usah jadi normal 6 deh. HbA1c turun 1 aja, artinya 9 apa? Begitu misalnya. Ya, jadi 9, belum normal loh ya, artinya apa? Risiko kerusakan mata, risiko kebutaan itu bisa turun sampai 22-38%. Hanya 1 saja. Yes, HbA1c turun 1 aja. Oke, ini dia. Ya. Lalu kemudian ya dari penurunan kan HbA1c. Risiko gangguan ginjal turun antara 22-28%. Gangguan syaraf turun 29-35%. Gangguan penyakit jantung risikonya turun 40%. Ini yang ngomong bukan Dokter Tan. Ini kita ambil dari Diabetes Control and Complication Trial dari US. Ya, ini sekali lagi ya berdasarkan scientific research begitu ya, yang sudah membuktikan. Jadi target kita adalah untuk membuat HbA1c insya Allah kembali normal. Bagaimanakah tata caranya untuk menurunkan yang tadi itu? Oke, nomor 1, semua orang juga tahu, perbaikan gaya hidup. Bila perlu, maka farmakologis baru masuk. Tapi yang menarik kan banyak dokter nggak mau ngomong. Dan dianggap gaya hidup, alah pasien kalau udah kayak begitu udah deh kartu mati. Loh, ntar dulu, kalau dokternya nggak bisa, siapa tahu pasiennya bisa. Jadi dokter dengan pasien hubungannya harus baik. Ya, dokter harus bisa menjadi mentor. Makanya kita punya edukator diabetes. Dengerin apa kata mereka. Mereka adalah orang-orang yang sudah terlatih. Nah, perbaikan gaya hidup itu mencakup apa aja? Tentu perbaikan pola makan. Pasti ya, itu olahraga, aktivitas, ya kan? Dan yang ketiga adalah yang disebut sebagai pengelolaan stres. Ya kan? Kadang-kadang dokter itu menjadi tempat curhat. Nah, yang menarik adalah pola makan yang kayak apa. Ya, nah pola makan kayak apa coba nanti kita lihat di tayangan. Nanti yang digram-digram gitu bukan sih, Dok? Enggak, itu namanya sakit otak. Oh, bukan ya, jadi tidak. Prinsipnya adalah kita harus kembali kepada pola makan yang sehat dan seimbang. Nah, ini dia nih pola makan yang dianjurkan ya. Jadi kalau Anda mengatakan saya menghindari karbo seutuhnya, itu nggak benar sama sekali, siapa yang ngajarin. Tapi tolong diingat, sayur dan buah juga karbo loh. Ada karbonya. Maka dari itu gitu ya, sayur dan buah juga mengandung gula. Tapi tidak semua buah juga tetap baik. Ya karena biar gimana pun juga buah yang legit, manis, berdaging, enak, pengen nambah, hati-hati buat penderita diabetes. Misalnya apa nih, Dok? Misalnya apa ya yang adiktif mangga? Ya barangkali itu. Jadi orang-orang diabetes memang punya suatu kecanduan ya. Yang kedua adalah pola makan yang sehat itu juga berarti rendah serat.
kaya antioksidan, lambat dicerna, tinggi serat, rendah dicerna menjadi gula, lambat dicerna menjadi gula, lalu tinggi antioksidan. Ya, dan pola makan ini pun harus disesuaikan dengan kebutuhan orang. Ya, coba berikutnya lagi. Sebetulnya kenapa sih edukasi itu gagal dan kenapa pola makan itu bisa gagal diterapkan pada orang? Nah, pola terutama di Indonesia yang ngomong-ngomong menjadi peringkat 5 begitu ya, dunia dengan diabetes panjang. Nah, problemnya ada kerap kali dokter juga kadang-kadang permisif. Boleh nggak apa-apa sedikit, asal tahu batas. Emang secukupnya aja orang Indonesia tahu batasnya berapa? Kalau kita sebagai orang kesehatan terlalu permisif dan kita tidak bisa memasukkan ajaran yang baik, maka yang ada adalah kita ngikut apa maunya pasien. Ya, jadi satu itu. Kedua, pola makan yang sehat dan baik bukan berarti nggak enak loh. Banyak yang enak. Cuman masalahnya dokternya sendiri kreatif nggak. Ya, seperti kalau misalnya makan sayur di pasiennya dibikin kayak kambing, siapa yang mau? Tentu nggak ada yang mau, begitu loh ya. Dan yang lebih penting lagi adalah sekali lagi, diabetes adalah penyakit yang sangat bisa dipolitisir. Kayak pilkada aja bisa dipolitisir. Saya nggak berani ngomong lebih banyak tentang ini, tapi asal kalian tahu bahwa yang disebut dengan masalah faktor ekonomi, masalah makanan-makanan yang dipercaya bisa mengendalikan gula darah, dan itu akhirnya membuat kita menjadi terkesima. Kalau memang ada makanan yang bagus bisa mengendalikan gula darah, pakai itu aja gitu. Pakai itu aja, padahal Tuhan bikin juga enggak kan. Nah, yang lebih parah lagi adalah kita punya beberapa mitos juga. Mitosnya seperti misalnya? Jadi seperti misalnya orang diabetes itu nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan terutama yang paling penting adalah edukasi gagal itu syarat dengan aturan. Ini boleh, itu nggak boleh, ini boleh, itu nggak boleh. Tapi pasiennya nggak paham. Pasien hanya dituntut menjadi patuh, betul. Pasien hanya dibilang patuh tapi tidak paham. Jadi tadi kan bilang ada ahlinya, ada pemantau dari diabetes begitu kan? Betul. Nah, pemantau dari diabetes ini tentunya akan memberikan edukasi kenapa misalnya tidak boleh intake sugarnya lebih dari ini, misalnya ada angka tertentu yang memang harus dipatuhi. Dan pasien tidak terbiasa mencatat jurnal, tidak terbiasa melihat hasil. Ya, biasanya kalau seorang mentor yang baik, dia dalam waktu seminggu dia mengikuti perjalanan pasiennya makan. Ya, jadi perjalanan pasien jadi artinya setiap kali pasiennya makan bukan ditimbang tapi dicatat. Kerupuknya masuk berapa, ya kan? Nasi putihnya masuk berapa. Kalau dia pakai sayur hasilnya seperti apa. Kebanyakan pasien itu kalau ngecek pas kalau mau kontrol sama dokternya. Sebulan sekali. Nah, pasien Indonesia kadang-kadang manipulatif juga. Manipulatif ya? Nah, besok mau ngecek ke lab, hari ini puasa nggak makan 18 jam sampai usus pada nempel. Jadi akhirnya... Besok hasilnya normal, ngaco, pasien besok. Nah, maka dari itu. Jadi kita selalu mengedukasi pasien, misalnya secara berkala dia ngecek gula darah sendiri. Ada puasa, metodenya ya? Puasanya berapa, 2 jam setelah sarapan berapa. Nah, kalau 2 jam setelah sarapan tinggi banget, lah kita tanya, kita cek jurnalnya. Kamu sarapannya apa? Nah, sarapan yang kayak begini nih modelnya nih, bikin gula darah 2 jam, kamu kemudian jadi seperti ini. Nah, biasanya yang masuk kemudian kelihatan banget, yaitu makanan-makanan rafinasi. Nah, makanan yang sudah dikasih pengawet. Saya nggak mengatakan pengawet loh, ada makanan nggak pakai pengawet. Tapi ada tetap rafinasinya. Ya, tetapi ada rafinasi. Rafinasi itu artinya adalah sesuatu makanan yang sebetulnya Tuhan nggak beri. Tetapi kelihatan ada, karena apa? Karena proses pabrik. Ya, nah seperti itu. Nah, tayangan berikutnya lagi lebih menarik lagi nih kalau kita mau lihat. Kalau kita tahu kita punya namanya makanan alamiah. Ya, makanan alamiah itu artinya alamiah, makanan yang dikasih dengan Tuhan. Betul. Yang dengan seminimal mungkin campur tangan, bukan raw food ya. Saya nggak pernah percaya dengan raw food, jadi tolong bersihkan nama saya. Saya nggak pernah percaya dengan raw food. Tapi makanan yang sehat adalah makanan yang seminimal mungkin ya diproses ya. Jadi kalau misalkan kita makan keredok, tentu lebih baik daripada makan yang sesuatu yang misalnya apa sih keripik bayam, ya udah bayamnya digoreng, dikasih tepung dan sebagainya. Ya keredok jelas kelihatan seperti apa. Jadi memang sebetulnya untuk penderita penyakit diabetes mellitus harus rajin berkomunikasi dengan dokternya, harus juga rajin sadar untuk mencatat jurnal intake apa saja yang dikonsumsi, begitu, dan juga manajemen stres yang tadi sekaligus juga apa ya menjadi mentor yang bisa mendengarkan apa keluhan pasien supaya pasien bisa merasa nyaman. Nah, seorang mentor entah dokter atau edukator diabetes itu juga nggak boleh begitu aja larut. Jadi kemampuan empati itu tidak boleh membuat kita lalu tidak berdiri sebagai batu karang yang kokoh. Ya, seorang mentor, seorang dokter harus bisa berdiri sebagai seorang batu karang yang kokoh. Bisa menjadi suatu mercusuar kemana pasiennya bisa ngelihat kalau dia punya problem. Pasiennya akhirnya bisa merilai dan juga seperti percaya, misalnya ada beberapa pasien nanya, dok kalau kondangan gimana dok?
Kan kondangan makanannya ya begitulah, dokter tahu kan. Akhirnya saya cuma nanya gini, kondangan tujuannya buat apa ya? Ya kasih selamat. Buat silaturahmi, udah kasih bukan selamat, buat makan kasih ya. selamat. Tapi ada orang mengatakan, loh kalau angpau gua 1 juta ya gua mesti makan kayak 1 juta. Halo, kayaknya makan dulu di rumah deh. Ya makan dulu di rumah, nanti di kondangan supnya dimakan, buahnya dimakan. Kan kelihatan sopan tetap makan, tapi enggak sarana. Hore, hari kemerdekaan. Oke, jadi intinya harus kontrol diri. Terima kasih loh Dokter Tan atas Sama-sama, pencerahannya. saya butuh pasien yang paham bukan yang patuh. Oke, paham dan juga patuh. Patuh tidak perlu, tapi yang namanya paham paham jauh lebih baik. Baik, terima kasih Dokter Sama-sama. Tan Syatian. Semoga menjadi inspirasi Anda pemirsa di pagi hari ini terkait diabetes.